Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah fi salamati dinina wa dunyana wa ukhrana bin niyatid du'a wal qabul bijahi sayyidir rasul wa ila hadrati Sayyidi al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid ala hadrati Abu Ya Ahmad Syuti Dahlan wa Abu Ya Muhammad Kamal Fauji Syifa wa Ummina Khalifat Zahra wa ila jami'i man ya'muru hadzal masjid wa usulihim wa furu'ihim wa dhawil huquqi alaihim ajma'in wa ila jami'i walidina wa muallimina wa masyayikhina wa dhawil huquqi alaina wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Raudhatul Jannah yang sedang beriktikaf di dalam masjid. Di pertemuan kita malam hari ini kajian rutin setiap malam Ahad dengan kajian fikih khususnya tentang fikih sholat, melanjutkan saking bahasan syarat sahnya sholat yang nomor sekawan. Kalau ini nomor 3 nomor 3 kata saya. Yang nomor 4 at-thaharatu anin najasati fit thawbi wal badani wal makan. Salat itu sah jika suci dari najis pada pakaian, badan dan tempat. Pakaian artinya pakaian yang kita gunakan termasuk dalam hal ini sesuatu yang melekat di tubuh kita atau numpang di tubuh kita. Melekat seperti baju, sarung yang saya contohkan, saya pakai, nempel atau numpang seperti serban yang saya gunakan ini. Itu pakaian, badan ya badan kita, makan adalah tempat sholat kita seperti sajadah. Ya, ini harus suci. Kalau seumpama saya sholat di alun-alun Gus, waktu sholat Jumat, di bawahnya itu ada najis. Bagaimana caranya? Tidak ada tempat lain. Kalau jenengan pakai sajadah, Anda sholat di atas sajadah, maka dihukumi sah. Karena najisnya di bawah sajadah. Sama dengan ketika panjenengan beli sandal baru. Ya. Tapi dalam perjalanan dari toko sandal ke alun-alun itu tidak tahu nginjak apa saja, tidak tahu. Akhirnya Anda mau sholat di masjid takut sandalnya hilang. Sholat di alun-alun bagaimana? Ya, tak lepas nanti diambil orang. Bagaimana caranya? Lepas sandalnya jenengan injek. Itu sah. Ngoten carane. Jadi hubungannya kalau pakaian ya semuanya yang menempel di tubuh kita ataupun yang numpang seperti contoh ya serban niki. Berarti kalau serban saya najis, ya sholat saya tidak sah walaupun ini tidak menempel di tubuh, sekedar numpang. Seperti seumpama di tengah-tengah sholat di alun-alun itu saya kejatuhan kotoran burung seumpama. Saya lihat, loh kejatuhan, maka tinggal serbannya saya ambil, saya lempar. Ya, lempar sudah sah, sholat saya sah. Karena saya sudah tidak membawa najis. Ngaten. Ini beberapa masalah yang berhubungan dengan sucinya seseorang dari najis. Kita penggang dalam cepeng niki wonten beberapa tambahan masalah. Ada keterangan seandainya ada orang sholat di pakaiannya atau di badannya ada najis. Dan dia tidak tahu kalau najis. Atau alimaha tsumma nasiya. Atau dia tahu tapi lupa.
Jenengan mantun gendong cucunya yang ngompol, terus baju kita lepas, kita sampirkan. Besok subuh kita pakai lagi, kita lupa kalau habis gendong cucu yang ngompol niku wau. Ya. Terus kita sholat. Setelah sholat dengan pakaian najis tadi, kita ingat. Setelah sholat kita ingat. Ya. Maka wajib mengulang sholat karena sholatnya tidak sah. Ngoten. Lalu yang kedua, tidak sah sholat dengan memegang sesuatu yang berhubungan dengan najis. Ya. Memegang atau menyentuh atau nempel di badan kita sesuatu yang berhubungan dengan najis. Yang kita pegang enggak najis, cuma ini nyantolnya ke najis. Seumpama, ya kita ambil contoh, Anda sholat di alun-alun tadi, sholat Jumat. Ya. Sudah mau sholat, ada tetangga kita non muslim bilang, Mas, perut saya sakit, saya mau ke kamar mandi. Tetangga kita kenal, akrab. Lah terus apa? Saya barusan beli anjing. Ya. Saya barusan beli anjing, tolong sampean pegangkan talinya anjing nih. Ya, sampean pegang. Loh, kalau megang anjing kan tidak boleh, najis. Ya. Tolong sampean pegangkan. Loh, saya mau sholat. Ya. Sebentar saja. Ya. Saya sakit perut ini. Ya. Bisa mentali di tiang alun-alun situ. Oh, diambil orang. Ya. Sampean kan kenal sama saya, sama tetangga saya. Ya. Loh, tidak najis. Talinya baru. Ya, talinya baru. Ujung tali ini suci. Tapi ujung yang satunya nempel di lehernya anjing. Ya. Loh, anjingnya mana kok enggak kelihatan? Ini talinya sampai mana ini? Anjingnya masih di toko anjing. Seumpama di daerah Seplindit sana. Loh, iki teko alun-alun nang Seplindit dawane sakmene taline. Iya. Tapi sudah di lehernya anjing, sudah. Ya. Maka enggak sah kalau Anda megang atau ditalikan ke kakinya, enggak sah. Karena ujung dari tali anjing ini nempel di anjing najis. Jangankan dari alun-alun ke Splindit, alun-alun Surabaya, niki nempel, ya enggak sah. Seperti juga kalau dalam kasus yang umum, orang sholat menggunakan ketika yang sakit, ngapunten damel pipis ini kenapa namanya? Senes spot langsung plastik, mboten sing kados kateter, nggih. Kateter kantongnya itu kan kantong berisi air kencing kan najis. Tapi mohon maaf, seumpama ini sudah penuh, kantongnya sudah penuh, terus dilepas, diganti, ya, diganti, atau mungkin diganti selangnya saja, selangnya masih belum terpakai. Tapi kantongnya ada najisnya, tidak sah sholatnya. Karena nempel kepada najis. Lalu kalau ada orang sholat, di dekatnya ada najis, bagaimana hukumnya? Badannya suci, pakaiannya suci, tempatnya suci. Cuman di samping sajadah ini ada najis. Atau di depan sajadah ada najis. Tidak apa-apa, sholatnya sah. Cuman makruh, ngoten mawon. Makruh kita sholat di dekat masjid, di dekat najis, itu hukumnya makruh, tapi sholatnya sah. Lalu tambahan berikutnya dari masalah suci dari najis ini adalah tidak boleh bermain-main dengan najis jika tidak ada hajat kebutuhan. Tidak ada hajat kebutuhan. Ngapunten niki bahasan ilmu nggih. Kan sampun mikir, wih gila nih Gusudin anu mboten niki bahas ilmu niki saking hukum, bahas hukum ya. Ngapunten. Seumpama ada kotoran dibuat mainan atau mungkin mainan anak kecil ya, mungkin orang dewasa. Kalau ndak ada hajat kebutuhannya ndak boleh. Tapi kalau ada hajat boleh. Seumpama kotoran sapi, kotoran kambing mau dibuat pupuk kandang seumpama. Terus jenengan bungkusi di karung, enggak apa-apa.
Tapi kalau tidak ada apa-apa, niki tidak boleh bahasanya. Haram. Nah, kalau haram berarti ya dosa melakukan perbuatan haram. Ampun ngaten. Lajeng sehubungan dengan masalah najis, ada istilah najis yang dimakfu. Pertanyaan panjenengan yang kemarin di lembar niku, ibu-ibu nopo sinten niku yang bertanya tentang bulu kucing, bagaimana hukumnya bulu kucing? Bulu kucing itu termasuk najis, tapi dimakfu. Dimakfu itu dimaafkan. Hukumnya najis, tapi kalau dimakfu kita gunakan untuk sholat, kita tetap sah. Lah najis yang dimakfu itu dibagi. Ada yang dimakfu dalam sholat saja, tidak dimakfu dalam air. Dimakfu dalam sholat, tidak dimakfu dalam air. Pembagian pertama, yaitu darah yang sedikit. Yaitu darah yang sedikit. Ini dimakfu dalam sholat, tidak dimakfu dalam air. Gampangnya gini, Anda waktu sholat mimisen, ya, netes, baju putih ini netes, masuk merah. Bagaimana hukum sholat saya? Lanjutkan. Ya, ini najis, tapi dimakfu. Tapi ada ketentuan, sedikit. Sedikit itu seberapa? Kurang lebih sebesar uang logam 100 rupiah yang buat keroan itu sami. Nggih. Duit lawas sing damel napa? Keroan niki lho, nggih sak meten kinten-kinten. Itu hitungan sedikit dan itu hitungan satuan. Artinya jenengan mimisen, netes, tes ke sini. Terus netes lagi di sebelah kanan, tes. Dilihat saja satu-satu. Ada yang besar apa enggak? Tetesan darahnya, oh enggak ada, kecil semua, sah, sholatnya lanjut. Ya, najis tapi dimakfu dalam sholat, tidak dimakfu dalam air. Berarti kalau Anda wudhu, enggak ada air, tinggal satu gayung, tinggal kaki kiri, mau disiram kaki kirinya, mimisen, netes ke air, tes, maka hukumnya najis, tidak dimakfu. Loh kemarin katanya dimakfu dalam sholat, tidak dalam air. Berarti karena ini airnya sudah air najis, kita tidak ada air lagi, kita boleh mengganti satu kaki tadi dengan tayamum. Nah, ini kalau tidak ada air lagi. Kebalikan nomor 1, dimakfu dalam air, tidak dimakfu dalam sholat. Kebalikannya, yaitu bangkai hewan kecil yang tidak mengalir darahnya. Nyamuk, semut, cicak, kecoa, ya, itu masuk di hewan kecil yang tidak mengalir darahnya. Kalau tikus itu bukan kecil. Loh ini anak tikus, walaupun anak tikus tidak masuk di hitungan tidak mengalir, dia mengalir darahnya. Jadi hitungannya tidak mengalir itu ya mungkin ya kecoa. Ada beberapa jenis hewan. Gampangnya kalau Anda contohnya wudhu tadi tinggal satu gayung, tinggal satu basuhan, terus gayungnya kemasukan kecoa mati, atau kemasukan buntutnya cicak. Bagaimana hukum airnya? Kemasukan najis tapi dimakfu dalam air. Tidak dalam sholat. Selesai sholat, saya mau ngambil tasbih di kantong. Begitu saya ambil, apa ini panjang-panjang? Duh, ekornya cicak. Maka sholat saya tadi tidak sah. Karena saya bawa najis ekornya cicak. Kan dimakfu dalam air, tidak dimakfu dalam sholat. Ya. Dulu ada orang yang pakai udeng-udeng, pakai imamah. Ya. Ada sebagian orang pakai imamah itu enggak setiap mau sholat pakai imamah, pakai udeng-udeng enggak, karena mungkin kopiahnya kaku. Jadi kalau mau tidur ya tinggal ngelepas songkoknya, kopiahnya tanpa melepas udeng-udeng. Ya.
buat sholat 5 waktu, sholat Jumat, ketika sudah dirasa udeng-udeng atau imamahnya ini sudah kotor, mau dicuci, mau ndak mau harus dibuka. Lah waktu buka 1, 2, di dalamnya itu ada kakinya hewan. Kakinya hewan kecil yang tidak mengalir darahnya tadi. Mikir, ini kakinya tok yang ada di sini. Ya. Kalau mungkin badannya mungkin bisa barusan masuk. Ini cuma kakinya tok. Mikir, mulai kapan saya pakai imamah ini sholat? Waduh, sudah seminggu. Berarti selama seminggu sholat saya tidak sah. Karena saya bawa bagian dari hewan kecil tadi. Ngulang semuanya. Nah, itu kebalikan yang nomor 1. Ada yang dimakfu pada keduanya. Ya dalam sholat, ya dalam air, yaitu najis yang tidak tampak. Tidak tampak ya nggak usah dihukumi najis, Gus. Tetap dihukumi najis. Semisal Anda sedang sholat, yang di dekatnya ada kotoran tadi, sholatnya sah tapi makruh tadi, terus kotoran itu dihinggapi lalat. Wonten laler mencelok ten kotoran, jenengan angen-angen kali sholat. Ndek ngidek kono ae, aja ngidek aku kon. Tiba-tiba lalere dirasani krasa tuh, nganti ngali, cet nemplek. Waduh, ngidek rek. Apakah najis? Najis tapi dimakfu. Artinya sholatnya lanjut. Kenapa? Seberapa besar sih sikile laler niku lho sak pinten gedene. Bekasnya niku lho nemplek di baju putih. Ndak ada bekasnya. Habis nginjek kotoran terus nginjek kita. Ya, ini dimakfu dalam keduanya. Niku bahasan tentang najis kotoran. Lajeng di syarat berikutnya nutup aurat. Syarat sahnya sholat yang nomor 5 yaitu nutup aurat. Aurat secara bahasa artinya kurang, secara syariat artinya sesuatu yang wajib ditutup dan haram melihatnya. Pengertian aurat dalam istilah agama sesuatu yang wajib ditutup dan haram melihatnya. Niku disebut aurat. Auratnya laki-laki dalam sholat ma baina surrah antara napa pusar sampai lutut dilebihkan lebih baik jagani. Ada kaedah mala yatimmu bihil wajib fawal wajib, sesuatu yang menyempurnakan hal wajib juga dihukumi wajib. Jadi dilebihkan. Di atasnya pusar, di bawahnya lutut untuk laki-laki. Sedangkan untuk perempuan aurat dalam sholat semua semua badan kecuali wajah dan telapak tangan. Ngaten. Lah untuk sater itu penutup aurat itu ada syarat-syarat lain. Yang dimaksud dengan menutup aurat itu yang menutup seluruh badan. Artinya bisa menempel di badan seluruhnya. Maka tidak disebut satir aurat, menutup aurat seperti lobang, wonten bolongan, terus ngapunten, wonten badhe salat ndak pakai baju, odum, nopo odum, terus masuk ke lobang niku, lu kan gak ketok, iya gak ketok, tapi lobang itu tidak menempel kepada badan, atau orang masuk di dalam kemah kecil, kemah lari-lari sekolah nih, tenda dom nih. Tapi nih jero mboten ndak pakai baju sama sekali. Saya mau sholat di dalam, kan ndak kelihatan dari luar, ndak sah. Karena satirnya tidak menempel di badan. Lalu syarat satir yang kedua ayyamna alaunal bashar, mencegah orang lain melihat warna kulit. Berarti kalau orang sholat pakai jas hujan niku, jas hujan sing bening, yo nopo hukume ketok jerone mboten sah. Atau pakai nopo lebete jas niku nopo ini?
Sing napa Bu? Kain napa sing Raden Rawang dene damel lebetan ijas niku. Foring nggih. Damel kain foring ya napa Gus mboten pareng, wong ketok kulite nerawang, ketinggal kulite. Maka tidak disebut penutup aurat. Makanya ten bab niki apa? Kita harus menyadari. Dan untuk laki-laki jika aurat terlihat dari bawah layaduru dalam istilah fikih niku maksudnya tidak merusak ibadah. Artinya ibadahnya tetap sah. Contoh, Anda pakai celana 2/3 atau pakai sarung pun. Pakai sarung sampai batas lutut sini. Sampai batas lutut. Dalamnya ndak pakai apa-apa. Kula sik ndamel celana kula. Seumpami umumnya tiyang kan sarungan lebete nggih mek kampesan mek ngoten tok mboten celonoan. Seumpama sarunge niku sak menten, Bu. Sarunge sak menten, nggih. Ketika rukuk atau mungkin ketika sujud, orang yang dari belakang melihat niki lho. Walike napa? Walike dengkul niki lho ketok. Loh, ketok. Berarti terlihat dari bawah istilahnya. Kalau laki-laki layadur, sholatnya tetap sah. Tapi kalau kelihatan dari atas, yadur. Artinya bisa membatalkan sholat. Apa holek mantun umroh terus wangsul ten jamaah, aku entuk dikei wong Arab aku, klambi wong Arab, diparingi gamis model Oman sing mboten wonten kerae niku lho. Nggih. Kiai, tak kena sampean. Seweneng jamaah, tak lumayan iki. Sik mambu Mekah sik niku didamel salat. Begitu didamel, tapi ngapunten, ndak pakai kaos dalam, ndak pakai sarung, ndak pakai celana, gak kampesan pisan seumpami. Mek setunggal niku tok. Lah pas rukuk karena kerahnya longgar, ada orang lewat di depannya noleh. Ketok iki, jerone ketok. Ini bisa membatalkan salat. Nggih. Walaupun sudah nutup, tapi auratnya terlihat dari atas. Kalau dari bawah aman, laki-laki. Tapi kalau dari atas resiko. Ngaten. Lah perempuan kebalikannya. Kalau perempuan auratnya terlihat dari atas, aman. Kalau dari bawah malah bisa batal, resiko batal. Ngaten. Ini bukan sampai nopo nggih terbuka. Bahasan kita bukan terbukanya aurat, tapi tampaknya aurat. Kalau terbuka otomatis napa? Otomatis batal. Walaupun ada ketentuan batal jika tidak ditutup langsung. Kalau ditutup langsung nggih mboten batal. Anda waktu sholat terus pas rukuk celonoi suwek krek. Salah gak kampesan pisan. Ya napa niki Gus? Ditutup. Nggih, ditutup suweke sebelah pundi. Nggih. Mas mriki Gus monggo ditutup. Nutupe ngeten napa ngeten? Nggih sing aman ngeten. Dengan punggung. Nggih. Atau mboten sengaja pun pas rukuk Allahu Akbar. Pas rukuk kelihatan celanoe bolong pas mriki. Loh, bolong dadakno celana kuwi iki. Ya apa iki? Apa langsung batal? Tidak. Tutup mawon. Nah, ini dengan perut tangan tidak masalah, yang sebagian sini tutup. Nanti tinggal ketika sujud ini boleh memilih antara tetap nutup atau tangan diletakkan di bawah untuk sujud. Karena syarat sahnya sujud 7 anggota sujud harus menempel. Lah kalau buat nutup nggak jadi 7, 6 malian. Kurang 1 tangan. Kalau untuk sujud, khusus untuk sujud ada pilihan. Ada pilihan ini, napa maksudnya pilihan? Ya ulama beda pendapat antara Imam Romli sama Imam Ibnu Hajar, beda pendapat. Cuma dua-duanya ini madhabnya Syafi'i. Jadi kita ikut yang manapun tidak masalah. Jadi kalau aurat terbuka di tengah sholat, itu bisa membatalkan sholat kecuali ditutup langsung. Ngaten. Sampun. Lalu yang nomor 6 niki sing pokok niki termanggis sedaya pokok.
Syarat sah yang keenam al ilmu bifardiyatiha. Ini yang kita singgung pada awal-awal pertemuan dulu. Segala amal ibadah, khususnya amal-amal ibadah wajib, itu selalu ada syarat ini. Al ilmu bifardiyatiha, mengetahui fardunya sholat, mengetahui wajibnya sholat. Di bab puasa, mengetahui bahwasannya puasa yang dilakukan itu sah. Artinya dia tidak berpuasa di hari-hari yang haram. Bab zakat, yang dikeluarkan itu sesuatu yang sah untuk digunakan zakat. Seumpami nggih, zakat fitrah. Zakat fitrah itu kan dengan makanan pokok. Makanan pokok pun ada ketentuan. Tidak semua makanan pokok diterima. Beras, gandum, mantun niku, kismis. Ini masuk di makanan pokok. Loh saya itu makanan pokoknya bukan beras, Gus. Saya enggak makan nasi. Nopo makanan ini? Saya makan tahu, Gus. Seumpami sarapan tahu, siang tahu tok, enggak pakai nasi, enggak. Saya dari kecil makannya tahu saya. Berarti apakah terus zakat fitrah saya harus pakai tahu? Enggak, tetap beras. Kita tahu bahwasannya yang dikeluarkan niku sah. Ngoten, mungkin pengembangannya ngoten. Jadi sholat itu dianggap sah kalau kita mengetahui fardunya sholat. Lalu yang terakhir termasuk kembangan dari syarat yang nomor 6 tadi, Allah ya'taqida fardhon min furudiha sunnah, tidak meyakini fardu dari fardu-fardunya sholat, tidak mengetahui, tidak meyakini, Allah ya'taqida, tidak meyakini perbuatan-perbuatan wajib dalam sholat itu diyakini sebagai sunnah. Semisal ditanya sama orang, apa hukumnya baca Fatihah? Sunnah. Tidak sah berarti sholatnya jenengan selama ini. Apa hukumnya tahiyat? Sunnah. Lu wajib, rukun tahiyat itu wajib. Sholat pada tahiyat. Kalau ada orang jawab sunnah, maka sholatnya dia selama ini tidak sah. Karena dia meyakini sesuatu yang wajib itu dianggap sunnah. Termasuk dalam hal ini tumak ninah. Tumak ninah itu rukun dalam sholat. Dalam madhab Syafi'i, tumak ninah itu rukun. Saya tidak tahu kalau madhab lain. Ya, kemarin beberapa hari yang lalu ada teman kirim video macam-macam sholat tarawih. Video pertama sholat tarawih pakai bahasa guyon dengan kecepatan 100 km per jam. Cepet sholatnya. Cepet. Video kedua kecepatan 300 km per jam. Cepet. Yang ketiga nggih ngoten. Nggih kula tanglet ten rencang. Ini kisah ta ngene iki. Ini ya. Wonten sing jawab, gak apa-apa, sholat ngene gak apa-apa, sing penting gak jengkulitan. Lho sik aku gak takok iku, Dit. Iki awan padha-padha arek pondoke iki. Aku takok hukume, sah sholat ngene iki. Ya. Ada satu teman menjawab, sah menurut madhab yang lain. Ya apa madhab yang lain ya apa? Ya golek ana dhewe Gus, sampeyan kitab akeh. Kitabku ndek omah ono, tapi madhab Syafi'i. Aku gak duwe kitab madhab lain. Awakmu sing ngomong madhab lain sah iki lho didudukno, aja syukur ngomong kon. Jawab iku kudu tanggung jawab. Ya. Sampai saat ini kita dijawab. Wallahu a'lam. Cuma sekilas saya coba lihat di beberapa kitab fikih madhab Syafi'i yang di situ menyinggung perbandingan madhab, ya bahwasannya tumak ninah itu masuk pada bagian rukun. Al-Fatihah rukun, tahiyat rukun. Karena ngapunten, video yang dikirim ke saya, video 1 dan 2 itu diperlihatkan sholatnya 2 rakaat. Video yang ketiga nggak sampai tahiyat sudah selesai. Jadi saya tidak tahu. Cuma yang 1, 2, niku sampai salam. Sholat tarawih 2 rakaat, pas rakaat kedua mantun sujud, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti kan jelas bukan tahiyat. Nah kalau tidak tahiyat kan tidak sah, meninggalkan
rukun. Oh gak apa-apa. Kalau ada jamaah yang terus gak apa-apa. Alasannya, yo tahiyat itu sunnah. Berarti orang yang jawab itu selama ini sholatnya tidak sah dia. Karena dia meyakini sesuatu yang wajib sebagai sunnah. Ya. Atau ini kok kis Fatihah. Kalau respon ngoten, ini video pertama sekilas ndak pakai tumak ninah, ndak pakai tahiyat. Video kedua ndak pakai tumak ninah, ndak pakai tahiyat. Video ketiga ndak pakai tumak ninah. Saya ndak tahu pakai tahiyat apa ndak karena videonya ndak lengkap. Terus saya tanya ke teman-teman, iki sah ta iki? Ana niku ono sing jawab sah. Nah, sing liyane meneng ae, sing meneng sik selamat. Sing jawab sah niki lho Pak harus mempertanggungjawabkan jawabannya. Bahaya niki Pak. Makane nggih monggo lah kita niki hati-hati ten bahasan salat niki. Ngamali benjing sudah masuk Ramadan, salat tarawih nggih ngoten. Jangan cari tarawih yang cepet. Standar mboten napa, tapi ingin mados sing cepet. Nggih padha-padha jenengan salat dhewe, Bu. Lebih aman. Cepet Mbak, tapi mboten sah. Nggih. Aja anu Gus. Salatan gen kula niku salate mboten tumut sing 20 rakaat. Pinten tumut tiyang Madinah. Tiyang Madinah niku 36 rakaat aslinya. Nggih. Sejarah salat tarawih. Sejarah sholat tarawih sampai beberapa puluh tahun yang lalu ada seorang ulama namanya Asy-Syaikh Mahfud At-Tirmizi. At-Tirmizi niku pundi? Termas. Termas niku pundi? Telak Pacitan. Sinten niku Gus? Syekh Mahfud. Syekh Mahfud itu gurunya Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari. Gurunya lho nggih. Duduk kanca duline, gurune. Beliau pernah tinggal lama di Mekah. Lan opo Gus? Nggih ngaji, nggih mucal. Bahkan Syekh Mahfud niki pernah jadi imamnya Masjidil Haram di zaman beliau. Nggih. Oh, hebat, kita punya ulama hebat. Niki cerita ngoten biyen di zamanku di kitabnya beliau nulis di Hasyiah Tirmizi itu. Dulu orang Mekah itu sholat tarawehnya 20 rakaat di mana setiap 2 kali salam mereka tawaf, mandek tawaf. Namanya tawaf itu 7 kali Pak putarannya. Berarti kalau dalam 1 kali taraweh 20 rakaat semalam tawafnya ping pinten? 5 kali, nggih kan? 20 dibagi 4 kan berarti 5. Setiap 4 rakaat atau 2 kali salam tawaf. Sama jamaahnya tawaf. Lah di Madinah karena ndak bisa tawaf, akhirnya setiap ngapunten, ada 2 versi. Ada yang rakaatnya ditambah, bukan 20 rakaat tapi 36 rakaat salat taraweh. Ada versi yang kedua tetap 20 tapi sebagai ganti tawaf, mereka menggantinya dengan khataman Quran, tadarus Al-Quran. Darusan niku setelah 2 kali salam langsung dibagi, sak jusan dibagi. Wis mari kabeh 30. Pun. Allahumma Muhammad ngadeg malih. Mangkane salate diarani salat tarawih. Tarawih itu asalnya dari kata tarwihah. Tarwihah itu artinya istirahat sejenak. Rawaha yurawwihu tarwih artinya santai. Gara-gara ngoten niku wau model salate nggih kudu ana istirahate. 2 kali salam sik mandek sik. Temriki lak sami ya ngoten nggih. Rong salaman sik ngono rokokan sik dicoba. Tapi gak tawaf, gak hataman sik ngombe-ngombe sik mau melorot iki anu bukaku. Nggih wis dianggap ngoten. Lah kalau sama-sama seperti itu, ya kita lakukan dengan benar sesuai. Sakniki kan zamane diwalak-walik. Nggih Masio Arema nggih sampun nemen-nemen sembarang diwalak-walik. Tarawih itu artinya santai, nggih, santai, tenang, tapi yang ada malah kesusu-susu ndang mari. Padahal yang takjil jenengan ngawali buka damel napa? Takjil, nggih.
Lek ten basa kitab mboten wonten takjil niku. Takjil niku wonten ten Indonesia tok. Berbuka itu bahasa Arabnya iftar. Sunnah menyegerakan berbuka, takjilul iftar. Yang Indonesia dijokok ngarepe tok, burine sampai lali. Hari takjil, ndang-ndang buka. Ngoten lho, takjil niku artine ndang-ndang. Ya. Lah takjil iku ndang-ndang cepet. Tapi sing wonten kenyataane sakniki, takjile lambat, trawehe cepet. Wis nyalai aturan, artine wis nyalai aturan. Mestine takjil niku cepet, taraweh niku sing lambat. Cara kamus bahasa Arabe ngoten. Nah, terus ya kalau memang ada di tempat kita yang sholatnya cepet, ya kalau dirasa terus jenengan khawatir sholatnya ndak sah, lebih baik Anda sholat sendiri, itu lebih aman. Walaupun cuma 2 rakaat. Saya tidak mengatakan 8 rakaat loh, 2 rakaat. Minimalnya sholat taraweh itu 2 rakaat. Kalau mboten bahas masalah perbedaan pandangan madhabnya bukan. Nggih. Jenengan ke masjid, sholat isya, sholat ba'diyah isya, terus sholat taraweh, baru dapat dengan pun niat, aku tak taraweh di masjid. Begitu dapat 2 rakaat salam, perut sakit, Anda masuk kamar mandi, masuk WC, sampai taraweh selesai, jenengan baru keluar. Apakah sudah dikatakan Anda sholat taraweh? Sudah, walaupun cuma 2 rakaat. Ngaten. Tapi kalau mau maksimal ya 20. Saya seumpama kurang Gus, pingin lebih dari 20, boleh enggak? Boleh. Anda habis sholat di sini, khusus bapak-bapak nih, khusus bapak-bapak, kalau kepingin Gus memaksimalkan mumpung ketemu Ramadan kalau niki, taraweh iki ono di Ramadan tok. Saya longgar kok. Anda habis taraweh di sini, tadarus Al-Qur'an di sini, selesai jam pinten biasanya tadarus mantun nih? Jam 12. Jam 12 selesai darusan wangsul tole lapo yo ndelok TV rasa-rasen. Dolinan HP katin buka internet gak duwe kuota. Tole kajenge tilem mboten saged lapo. Oh iya. Di pondok jari Gusudin kan ono taraweh, jenengan budal tenggen kula. Salat taraweh di tempat kami khusus laki-laki itu 2 sesi, 2 babak. Babak pertama ba'da isya dengan anak pondok sama normal kados jenengan niku wau. Cuman mungkin perbedaannya yang dibaca. Kalau tahun-tahun sebelumnya tarawehnya 1 juz, untuk tahun ini insya Allah kita melatih anak-anak yang mau boyong untuk bisa ngimami, ya sudah, ndak 1 juz wis, seakan bayan wadduha ke bawah. Wadduha ke bawah, nggih rodok suwe titik, ngoten biasane alhaqumut takasur ke bawah, sekarang ganti wadduha ke bawah. Itu jamnya sama. Untuk jamaah gobok bambu, ya jamaahnya Buya, jamaahnya Gus Ali, mereka sholatnya jam 10 malam. Berarti jangan saking mriki, aku pingin tarawih mana iso. Jangan berangkat ten pondok, sholat tarawih malih 20 rakaat. Lu saya kan sudah sholat di sini, boleh saya sholat lagi? Boleh Pak. Dari kacu, dari pondok, Anda sholat 20 wangsul, ngenteni sahur cek suwe ini, turu gak iso, lapo-lapo rasa, opo yo, tak sholat mana aku, 20 mana? Boleh. Semalam 100 rakaat itu lo boleh. Ngerti lagi? Kalau masalah jumlah totalnya. Jadi ya intinya ten bab niki wau ten syarat-syarat sah ya. Kita tidak meyakini perkara yang wajib itu sebagai sunnah agar sholat kita sah. Ngaten. Pun niku bahasan saking syarat sah. Mantun niku mangke mlebet mulai bahasan rukun. Sebelum itu menawi wonten pertanyaan, monggo pun. Assalamualaikum. Bagaimana hukumnya jika air tandon saat mengalir berbau bangkai, entah bangkai tikus atau cicak, baunya belum hilang beberapa hari, posisi tandon jauh dari jangkauan, airnya termasuk najis apa tidak? Selama kita tidak
meyakini najis, maka kembali kepada hukum asal. Ya. Hukum asal, ya ada kaidah fikih al aslu bako umakana ala makana. Hukum asal sesuatu itu tetap seperti aslinya. Aslinya air itu suci. Cuma ini bau bangkai, ya dipastikan. Anda tidak bisa memastikan, maka kita pakai hukum asal. Asalnya air suci, ya suci. Mungkin bau ini bukan bangkai yang masuk ke dalam air, tapi ada bangkai di sebelahnya tandon. Itu juga bisa berpengaruh kepada bau. Terus intinya dalam menentukan hukum sah tidak, suci tidak, ya kalau kita ragu-ragu, ya caranya kayak gitu. Kita kembalikan kepada hukum asal sesuatu. Segala sesuatu dihukumi suci hingga ada najis yang tampak. Segala sesuatu dihukumi boleh hingga ada dalil yang melarang. Segala sesuatu dihukumi halal hingga ada dalil yang mengharamkannya. Kembali ten ngoten. Nggih. Terus nggih dihukumi boten najis, boten najis. Diyakini mawon. Nggih, wonten pertanyaan sanes? Ibu, ten pundi ibu sing biasane ten mriku niku? Oh, nggih Jawa. Alhamdulillah Jawa. Nggih ana apa bali? Dalem. Membersihkan najis di tengah-tengah masjid. Kalau yang kena karpet, Anda tinggal pertama ditandai dulu. Setelah ditandai, karpetnya diangkat. Tidak perlu digulung semuanya. Diangkat, dilihat bawahnya tembus enggak. Kalau bawahnya tembus, lantainya disucikan dulu. Ini sambil diangkat diganjel nopo kan saged. Setelah lantainya suci, letakkan baskom atau ember. Terus karpetnya ditumpangkan. Setelah ditumpangkan disiram. Set kalem-kalem. Kalau khawatir air yang kita siram niku terus melebar kemana-mana, sambil disiram terus dengan pakai kain nopo pakai tisu sambil ditutul-tutul ngeten biar meresap jatuh ke baskom. Setelah itu diangin-angin, kipas angin sudah suci. Tidak perlu nyucikan semuanya gitu. Ya, itu kalau di karpet. Kalau di lantai, ainun najasah itu benda najisnya dihilangkan dulu. Pakai kain, pakai nopo, tisu mboten masalah. Pertama pakai tisu enggak masalah, disesep mawon. Pakai kanebo, pipisnya kucing kita bersihkan sudah, tinggal basahnya saja. Setelah tinggal basahnya disiram kalem-kalem. Pokok air sudah mengalir lalu pakai kain baru atau kanebo yang tadi dicuci dulu, dianggap suci, nyesep, setelah diambil semuanya, dicuci lagi kanebonya, terus disiram yang kedua, terus disesep lagi, selesai, suci sudah. Jadi yang penting benda najisnya dihilangkan dulu, terus disiram. Nah, ketika disiram, bekas najis tadi kena air yang asalnya suci jadi air mutanajis, air yang bercampur dengan najis. Terus kita keringkan. Sudah, setelah dikeringkan terus disiram yang kedua, minimal disiram 2 kali. Nah, ketika siraman yang kedua sudah bersih, suci, tinggal basahnya dikeringkan. Tapi kalau mau ngeringkan jangan pakai kain yang pertama, pakai kain yang lain. Kalau pingin aman, baik di masjid atau di rumah panjenengan masing-masing, walaupun tidak punya kendaraan bermotor, sediakan kanebo. Kanebo sing ngono Bu nggih. Niku eco jenengan lek wonten najis-najis ngoten. Nggih, niki wau nggih cepet kula wau. Nggih namine yoga tasih alit mboten semerap.
Anak saya pakai pempes, nopo ngapunten, kotorannya mungkin kelebihan, medal, didamel dulinan. Lari alit. Moro-moro mbak, dek, bau pup ngono. Bau pup ada ini. Wah, ada ini pup. Lho iku lho nggih pempes nak. Tapi kok bau. Terus ditingali mawon kali mbak Tatakno dulinan dicekel. Dulinan. Itu ngene arek cilik yang darang tas nembe setahun dulu. Lho mak adek bawa pup ngono. Lho ya dek arek cilik buang dibersihkan anu. Terus nggih sing bekas sing ngandhap niku nggih ngoten. Jadi ainun najasah bendanya ngapunten seumpami niki tisu nggih ditolet tisu. Set pun mboten ketinggal. Tapi masih hukumnya najis tinggal disiram. Red muntah najis airnya. Dikeringkan. Pakai kain kering. Terus disiram kedua kali ngambil kain yang lain lagi. Sampun selesai. Ngoten carane. Nggih. Wonten sanesipun. Niki mangke lek Ramadan pripun? Niki terakhir berarti. Nggih. Nggih. Persiapan damel Ramadan selain niku wau untuk malam pertama bulan Ramadan ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Ya. Baik itu berhubungan dengan ibadah puasanya, dengan perkara yang wajib ataupun dengan perkara sunnah atau dengan perkara-perkara yang punya fadilah, ya, punya fadilah. Satu, perhatikan masalah niat puasa. Dalam madhab Syafi'i yang kita anut, puasa wajib Ramadan itu paling tidak memenuhi 3 syarat. Syarat tabyid niku nginep, berarti batasnya sampai sahur. Anda boleh niat puasa, setelah sahur enggak dihitung, niatnya enggak sah. Ada takyin itu memperjelas niat, aku niat poso fardu Ramadan. Itu maksudnya takyin. Lalu yang ketiga takror itu mengulang, berarti niatnya harus setiap hari. Ini dalam madhab Syafi'i. Sedangkan kalau Anda lupa tidak niat di satu hari, maka niat sholat puasa Anda tidak sah. Podo-podo gak sah, ya tak sarapan, boten pareng. Haram sarapan. Lah gak poso kok tetap wajib ngempet. Ngempet ndak makan minum itu hukumnya masih wajib. Tapi tidak dihitung puasa, rugi double jenengan. Salah dhewe mboten niat. Makane kita niki sering ngilingno masalah niat. Jenengan kali takmir matun taraweh diajak niat bareng, ibu-ibu pas sahur, anak-anake pas sahur, bapak ini aja lali niat. Butuhe niku. Karena kalau ndak niat tidak dihitung puasa, tapi sik wajib ngempet lho kan eman-eman. Lah, solusinya bagaimana? Selain mengingatkan setiap hari, ulama kita mengajarkan di malam pertama bulan Ramadan kita niatnya double. Selain niat untuk besok menurut madhab Syafi'i, kita boleh niat puasa Ramadan untuk 1 bulan penuh menurut madhab Maliki. Berarti mangke takmir jamaah diajak mantun nawa itu soma temriki biasanya ya apa? Nawa itu soma hoten ngoten terus pakai bahasa Jawa pisan. Bahasa Jawa atau bahasa Indonesia? Ya napa bahasa Jawa ini biasanya nawa? Niat ingsun poso ya napa no? Nah, itu niat harian kan ya? Nggih, sedina sesuk kan ngoten. Terus Anda sing ngimami yang mimpin niat ditambahi monggo nganti roaken kula niat ingsun poso Ramadan 1 bulan penuh taklid pada Imam Malik krana Allah taala. Ngoten nggih. Niku fungsinya kalau sewaktu-waktu nanti kita lupa niat, kita pasti bisa melanjutkan puasa. Karena kita sudah niat puasa 1 bulan penuh mengikuti atau taklid kepada Imam Malik. Lu pareng Agus, taklid model ngoten, pareng. Apakah itu bukan taklid buta?
taklid buta itu artinya mengikuti sesuatu yang tidak jelas. Lah niki jelas Imam Malik. Sinten niku Imam Malik? Gurune Imam Syafi'i. Tambah yo napa Malik jenengan. Lek wonten tiyang nyalahno lho iku gurune kok iku. Nggih. Itu caranya agar puasa kita aman. Itu yang perlu kita lakukan, masalah niat double. Nggih. Kalau lupa bagaimana Gus, sudah dapat 3 hari. Iya rek aku gurung niat saulan. Tak niat saiki wis niat gawe saulan. Nggih telat, Pak. Namine saulan iku 29 dina, 30 dina. Lah lek telat pun kali dinten lak 17 mboten enten saulan niku 17. Jadi ya saling mengingatkan, kalau takbirnya lupa, sudah selesai niat, kajenge salam-salaman, badhe darusan, wonten jamaah, niat sing saulan. Kedah wonten sing ngelingaken niku. Itu yang perlu diperhatikan satu itu. Yang kedua, ada perkara yang ndak wajib tapi punya fadilah. Fadilah niku punya keutamaan. Apa itu? Membaca surat Al-Fatah di malam pertama bulan Ramadan. Terserah panjenengan, baca sendiri-sendiri monggo, baca di rumah dengan keluarga dan anak-anak monggo. Niku wonten keterangan bahwasannya fadilah surat Al-Fatah yang dibaca di malam pertama bulan Ramadan, anak turun kita wonten ngeten keterangan ten kitab nggih, fa'allimuha, ajarkan, ngapunten, faqra'uha, bacalah surat Al-Fatah, wa'allimuha auladakum, dan ajarkan surat Al-Fatah kepada anak-anak kalian. Fa innahum, sesungguhnya mereka niki sinten? Mereka niki sinten? Anak-anak yang kita wacakno niku, anak-anak yang kita ajari surat Al-Fatah niku, la yaftakiruna insyaallah, mereka tidak akan dadi wong fakir insyaallah. Fadilah ngoten, Pak. Nggih. Maksudnya ngono. Kula sugih Gus paling sak Malang paling sugih. Saged jamin aja dengan anake terus napa? Nggih cukup pisan uripe. Nggih. Nggak bisa jamin. Tapi ini sudah jaminan saking Gusti Allah. Itu baca surat Al-Fatah di malam pertama bulan Ramadan. Niku ta idza jaa nasrullahi wal fath senes inna fatahna laka fatham mubina liyaghfir lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar dan seterusnya. Ya. Namung sekedhik ya nggih ayate namung pinten 29 napa pinten sekedhik. Kataan Yasin, Pak. Yasin 83 ayatnya. Niki namung sekedhik. Nggih maca kalem-kalem mboten napa nggih kareng-kareng. Kita alhamdulillah di tempat kita lari pondok mantun tarawih ngoten langsung mendhet Quran sami-sami maos. Lho sik gurung duwe anak pondok gurung duwe anak kok diwacakno. Berarti dengan dilatih untuk napa mengamalkan itu fa insyaallah ke depan anak-anaknya tidak jadi orang yang fakir dan mereka punya anak. Kan bahasane amaliyah pinter kados dungane Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu wiritane Robbi habli minas solihin. Ya Allah, berikan aku keturunan yang soleh solihah. Nabi Ibrahim tidak minta, ya Allah berikan aku istri yang solihah, mboten. Mintanya berikan keturunan yang soleh solihah. Lalek wonten keturunan mesti wonten sing nglahirno. Tapi lek njaluk bojo dereng mesti nglahirno anak. Pinter Nabi Ibrahim niku. Dungane ngoten. Nah niki salah satu upaya kita. Itu dua hal yang mungkin bisa diperhatikan khususnya di malam pertama bulan Ramadan. Nggih niku mugi-mugi saged difahami, saged diamalaken, mugi-mugi amal saya ini para jamaah diterami dening Allah, segala kesalahan dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Semoga Allah memberikan taufik hidayah, memberikan umur, ilmu, rizki ingkang barokah. Sewaktu-waktu wangsul dumateng Gusti Allah tetap dalam kondisi iman Islam, husnul khotimah, ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin sholihah. Al-Fatihah. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.